Kok bisa sih masih gagal aja di SNMPTN? Padahal udah ngikutin tips and trick untuk lolos SNMPTN. Nah, kira-kira apa ya penyebabnya? Penasaran gak teman-teman? Langsung aja yuk kita bahas di video kali ini. Bagi kalian yang lagi cari tryout UTBK dan ujian mandiri untuk masuk PTN, gak usah bingung karena GP Media menyediakan tryout UTBK dan ujian mandiri untuk beberapa PTN ternama di Indonesia. Mulai dari harga 25.000, kalian sudah dapat ribuan soal prediksi, video pembahasan, dan ada kelas online juga loh. Tunggu apa lagi? Yuk daftar sekarang! Halo semuanya, balik lagi di GP Media Channel. Nah, kali ini kita bakal bahas lagi terkait SNMPTN nih sahabat GP ya. Cuman mungkin di video kali ini kita lebih fokus untuk bahas faktor-faktor apa aja yang bisa menyebabkan sahabat GP mungkin ya bisa gagal di SNMPTN, terutama SNMPTN 2023 nanti. Nah nih kebetulan juga ada sahabat GP yang DM Instagram kita, Kak gimana sih Kak biar lolos SNMPTN? Karena nih ada juga nih kakak kelas aku kemarin dia itu gagal SNMPTN, padahal udah ngikutin seluruh tips-tips atau trik dari YouTube orang lain. Di SNMPTN tuh gimana sih Kak faktor-faktornya, apa aja sih yang nyebabin kegagalannya ya? Oke. Nah ini juga jadi pertanyaan ya buat teman-teman juga yang pada nonton ini, kenapa sih tiba-tiba kok aku gagal padahal aku udah ngikutin semuanya? Nah emang sih untuk SNMPTN itu tuh nggak sesimpel yang kalian pikirin. Banyak banget loh faktor-faktor yang mempengaruhi kelulusan dari SNMPTN, dan banyak juga faktor-faktor yang bikin kalian itu gagal di SNMPTN. Nah mungkin teman-teman yang masih awam, jadi kita jelasin sedikit. SNMPTN itu adalah salah satu jalur seleksi undangan dari rapot dan juga berbagai faktor pendukung lainnya. Untuk kuota penerimaan SNMPTN ini dari jalur seleksi PTN itu yang paling kecil loh teman-teman ya, hanya sekitar 20% aja. Jadi kalau kita lihat daya tampungnya sedikit tapi peminatnya juga banyak banget, makanya persaingannya itu jadi sangat ketat. Nah itu dia, makanya kalau misalkan kalian udah tahu persaingannya begitu ketat, pada saat kalian udah memilih untuk masuk lewat jalur SNMPTN, kalian harus lihat nih sekolah kalian juga, apakah kalian itu masuk ke dalam kuota eligible sekolah. Nah ya, kuota eligible itu berdasarkan dari nilai atau ranking paralel keseluruhan sekolah kamu. Jadi kalau misalkan kamu itu sekolahnya akreditasinya A, kamu akan punya peluang 40% gitu, peluang untuk kelolosannya. Sedangkan kalau misalkan akreditasi kamu B, sekolah kamu ya, itu 25%. Kalau akreditasinya itu C atau nggak terakreditasi sekolah kamu, maka peluangnya 5%. Dan itu berlaku untuk masing-masing rumpun. Oke? Nah karena adanya kuota eligible, jadi ini nggak bisa nih teman-teman asal pilih aja gitu ya, nggak bisa kita tanpa strategi atau tanpa tips gitu ya. Dan biar gimana sih caranya kita biar bisa masuk ke kuota eligible? Nah teman-teman harus tahu kalau kuota eligible itu diambil berdasarkan ranking paralel di sekolah. Jadi mulai dari sekarang nih teman-teman ya, mumpung masih ada waktu, coba perbaiki nilai kalian biar meningkat. Kalau misalkan nilai kalian meningkat, berarti masih ada kemungkinan atau peluang untuk bisa masuk di kuota eligible SNMPTN. Terkait dengan kuota eligible juga, berarti itu udah hubungannya sama nilai rapot ya. Nah, jadi kalau misalkan ada hubungannya sama nilai rapot, kalian harus mengejar nilai mata pelajaran yang relevan terkait dengan jurusan yang kalian ambil. Iya, nah ini makanya penting banget ya teman-temannya harus melihat mapel yang relevan. Nah terkait dengan mapel yang relevan juga nih ya, nilai yang teman-teman ambil nih kalau misalkan nggak relevan, misalkan nih teman-teman di rapotnya nih nilai rataan tertingginya fisika, tapi teman-teman mau ambil kedokteran, kan itu agak kurang relevan ya. Kalau kedokteran biasanya dia lebih fokusnya ke nilai biologi atau kimia gitu. Jadi kalau misalkan teman-teman tetap memaksakan ya nilainya tingginya fisika tapi mau masuk ke kedokteran, ya berarti itu bisa jadi salah satu faktor yang membuat teman-teman gagal di SNMPTN. Terkait dengan mata pelajaran relevan ya, jangan sampai kalian itu udah masuk nih kuota eligible dari sekolah kalian, tapi ternyata ada saingan kalian yang ngambil jurusan yang sama, terus nilai biologinya bahkan lebih tinggi daripada nilai biologi kamu. Nah itu kamu mengambil jurusan kedokteran misalkan gitu ya. Nah itu kamu tuh harus wanti-wanti nih, udah mulai antisipasi. Jangan sampai padahal kan dia kuota eligible-nya di bawah aku, ranking paralelnya di bawah aku, pasti aku dong yang lebih harusnya lolos. Jangan kayak gitu. Bisa juga walaupun dia itu urutan ranking paralel bahkan 12, sedangkan kamu urutan ranking paralel 5, tapi
lihat nilai mata pelajaran yang relevannya. Kalau misalkan kamu udah ranking paralel lebih tinggi dibandingin teman kamu, terus ngambil jurusan yang sama, tapi pada saat kamu itu udah ngeliat nilai mata pelajaran yang relevan, ternyata itu berbeda. Nah, itu mempengaruhi banget. Bisa jadi teman kalian yang bahkan ranking paralelnya itu urutan ke-12 bisa lolos masuk ke kedokteran dibandingin kamu yang pada saat itu bisa jadi nilai biologinya ada naik, ada turun. Nah, itu berbeda-beda. Nah, kalau kayak gitu dilihatnya berdasarkan walaupun kamu itu ranking paralel lebih tinggi, tapi tetap fokusnya pada nilai mata pelajaran yang sesuai dan relevan terhadap jurusan yang kamu pilih. Iya, bener banget tuh ya teman-temannya. Jadi emang penting banget untuk tahu saingan kita juga nilainya seperti apa. Nah, ngomongin tentang saingan, sebenarnya faktor yang lainnya juga memang nggak disarankan sih teman-temannya untuk bersaing dengan teman apalagi di satu sekolah, karena ini peluangnya kecil banget ya untuk SNMPTN meloloskan satu siswa nih di jurusan dan PTN yang sama dari satu sekolah. Jadi kalau misalnya tadi ada 2 orang yang mau ambil kedokteran, misalnya kedokteran UI, ya itu kecil banget untuk diterima dua-duanya, apalagi kalau tadi lihat dari nilai mapel yang relevan, terus mungkin dilihat dari nilai rata-ratanya gitu ya, dari faktor pendukung lainnya. Jadi sebisa mungkin ya teman-temannya kalau udah ada saingan yang lain ya, apalagi kalau nilainya lebih tinggi dari kalian, udah deh mending cari alternatif jurusan yang lain yang peluangnya mungkin bisa lebih besar buat teman-teman ikutin. Selain itu juga ya, mempengaruhi banget nih sama track record alumninya. Jadi nggak hanya nilai rapot kalian yang harus dikejar ya, tapi kalian harus juga perhatiin alumni-alumninya di sekolah kalian. Yang tadi kakak bilang kalau misalkan jurusannya kedokteran ya, kalian harus cek dong apakah di sekolah kamu, kakak kelas kamu juga dia itu ngambil di jurusan kedokteran di PTN itu, atau dia ngambil lolos SNMPTN di PTN tersebut. Nah, kamu harus cek tuh kakak kelas kalian gimana. Kalau misalkan guru BK kalian itu nggak mau ngasih tahu, kak guru BK aku nggak mau ngasih tahu, kamu harus cari tahu sendiri. Makanya mulai dari sekarang kamu bisa tuh ngedata kakak kelas kamu yang kira-kira, oh kakak kelas aku banyak nih kak yang keterima di PTN ini, oh kakak kelas aku banyak yang keterima di PTN ini, karena itu mempengaruhi banget loh peluang kamu bisa lolos dari PTN. Jangan sampai kamu tuh udah nggak ada alumni-nya di situ, kalian udah nggak ada alumni kakak kelas kalian yang diterima di PTN tersebut, tapi kalian tetap nekat, udah deh kak pokoknya nilai aku bagus. Nah, jangan sampai kayak gitu juga, karena walaupun misalkan dari nilai doang itu nggak bisa cuman hanya sekedar nilai, tapi kalian juga harus ngelihat bahwa oh alumni aku kemarin banyak kak yang terima di sana, oh ternyata juga aku punya sertifikat, aku juga punya nilai yang bagus. Nah, kamu pasti bisa punya percaya diri yang lebih tinggi kan kalau bisa lolos. Tapi ingat ya, kalau misalkan kamu nekat, gak ada alumni di situ, bahkan nilai kamu pas-pasan juga, udahlah coba-coba aja ya gitu kan. Ya udahlah kak, biarin aja terserah gitu ya, mau lolos atau enggak biarin aja lah ya gitu. Nah, kalau misalkan cuma asal-asal nyoba-nyoba doang, ya udah kamu harus terima juga kalau kamu siap-siap untuk gagal gitu. Iya, benar banget sih kak ya. Memang faktor alumni ini penting banget juga ya, terutama di SNMPTN. Nah, ada juga nih faktor yang penting dari alumni, yaitu alumninya tuh nggak harus satu jurusan sebenarnya teman-teman ya. Yang penting itu satu PTN yang sama gitu di jalur SNMPTN juga, dan terutama ini untuk 1 tahun terakhir alumninya. Iya, jadi nggak cuma hanya itu ya berarti Kak Webi. Nah, sama satu lagi Kak Webi, ini terkait dengan jurusan si alumninya juga sama jurusan dia yang mau dia ambil. Berarti dia itu harus mengurutkan jurusan yang dia ambil nih. Karena kan ada pilihannya ya. Nah, kalau misalkan pilihan dari prodi ataupun jurusan yang kamu ambil, kamu juga nggak bisa asal-asal loh. Kalau emang kamu mau asal gagal doang ya udah gitu ya, itu beda lagi. Tapi kalau misalkan kamu itu emang udah bener-bener mau serius untuk ngitungin atau berpeluang atau tidak nih untuk lolos SNMPTN kamu juga harus perhatikan jurusan kamu. Jadi ngurutin jurusan itu penting juga. Jangan sampai asal ngurutin. Iya, jadi kamu harus taruh jurusan yang paling ketat itu di urutan nomor 1, sedangkan kalau untuk urutan nomor 2 kamu bisa yang rada sedikit longgar nih keketatannya gitu ya. Nah, selain itu juga kamu harus perhatiin PTN-PTN mana yang dia itu nggak mau di nomor 2 kan. Jangan sampai PTN yang udah jelas-jelas yang grade-nya itu tinggi kamu cumplekin semua di nomor 1, nomor 2 lah, itu nanti peluangnya jadi semakin kecil, jadi nanti malah jadi gagal. Kamu harus cari tahu tuh kira-kira mana aja sih PTN yang kira-kira nggak mau di nomor 2 kan. Nah, berarti PTN yang udah jelas-jelas nggak bisa di nomor 2 kan,
ya harus dijadikan pilihan nomor 1 dong. Kalian harus cari lagi PTN lain yang sesuai untuk di nomor 2. Nah, kalau misalkan kayak gitu, Kak, tapi aku tetap mau fokus di PTN yang ini. Ya udah, kalau udah kayak gitu berarti kamu pilihan 1 sama pilihan 2 kamu di PTN yang sama, tapi jurusannya beda. Kalau emang kamu bersikeras pengen di PTN itu. Gitu ya. Iya bener banget teman-teman, jadi itu emang mempengaruhi ya kelolosan kalian di SNMPTN. Nah mungkin satu lagi nih Kak ya terkait pemilihan jurusan. Kalau dari LTMPT nih ada satu peraturan itu tentang domisili PTN. Jadi minimal banget teman-teman tuh memilih satu PTN yang sedomisili dengan domisili sekolah kalian. Kalau misalkan peraturan dari LTMPT ini udah kalian langgar, nah itu udah bisa dipastikan juga untuk tidak bisa lolos di SNMPTN. Jadi ini penting banget ya. Kalau misalkan teman-teman udah milih satu di domisili nih, baru satunya lagi boleh di luar domisili. Oke, jadi itu dia teman-teman ya, kita udah bahas nih terkait apa aja sih faktor-faktor yang bisa menyebabkan sahabat GP itu gagal untuk lolos di SNMPTN, terutama di tahun 2023 nanti. Mulai tadi dari faktor SNMPTN yang persaingannya semakin ketat, terus juga untuk pemilihan jurusan yang favorit, terus nilai mapel yang kurang relevan juga dengan jurusannya, bersaing dengan teman satu sekolah, salah di pengurutan jurusan, dan satu lagi terkait track record alumni yang mungkin kita kurang update juga informasinya ya teman-teman ya. Nah semoga setelah teman-teman tahu video ini jadi nambah informasi lagi dan bisa terhindarlah dari faktor-faktor yang bisa menyebabkan teman-teman gagal di SNMPTN. So itu aja untuk video kali ini teman-teman, terima kasih and See you in the next video.